persaingannya agak lain. Pengusaha yang budiman dan rakyat yang bodoh. Aneka CSR pertambangan di Nusantara. Kenapa saya sebut pengusaha yang budiman? Karena selalu sudah ada peranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh korporasi itu yang benar dan apa yang dikatakan oleh rakyat itu selalu salah. Dan bahwa kemudian dengan catatan ini pengusaha yang budiman. Jadi pengusaha ini walaupun dia sudah menambang daerah orang lain, ini orang baik. Kemudian dia membangun jembatan, membangun segala macam sarana minum, dia membangun puskesmas. Padahal yang bikin orang di situ jadi sakit-sakit dia. Nah, rakyat kadang-kadang masih berterima kasih dan bahwa dibangunkan sekolah, dibangunkan puskesmas. Jadi saya kontraskan sini pengusaha yang budiman dan rakyat yang bodoh. Dan saya gambarkan beberapa contoh sini dari berbagai daerah di Indonesia. Saya tetap pertahankan ringkasan singkatan bahasa Inggrisnya, CSR, Corporate Social Responsibility, karena itu sudah agak baku. Pertambangan di Nusantara. Kalau pertama landasan hukumnya, landasan hukumnya itu Anda bisa baca semua kata NATO. Ini nanti sudah akan difotokopi juga buat peserta. Jadi ya akan atau sudah? Oh sudah, pantesan jadi tidak boleh dikoreksikan begitu. Undang-undang ini perlu Anda baca untuk dibayangkan kapan keluarnya undang-undang ini, kapan keluarnya, kapan CSR dilegitimasikan, dilegalkan. Praktek CSR ini sudah dijalankan dari dulu di industri pertambangan, khususnya pertambangan migas. Nah, kemudian baru tahun 2007 diberlakukan bagi semua teori yang bagi semua industri yang lain. Nah, kita bertanya, sekarang ini yang dipakai untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan tambang apa sebenarnya? Undang-undang PTI, di mana ada bagian tentang CSR, atau undang-undang lingkungan hidup. Saya melihat di sini terjadi semacam manipulasi yuridis. Karena banyak perusahaan, dan ini baru dugaan saya, dugaan yang berisiko bahwa nanti saya dikenakan undang-undang pencemaran nama baik. Kalau itu pertama masih ada yang nama baik. Undang-undang PT ini yang keluarnya tahun 2007. Undang-undang lingkungan hidup yang Anda ingat keluarnya tahun berapa? 2009. Tidak, itu bukan yang pertama Pak. Oh yang terakhir Mas? Yang terakhir itu kan berarti dipermak terus, diperbaik terus. Saya termasuk orang yang ikut merintis undang-undang lingkungan hidup. Saya masih jadi wakil ketua lagi 82. Ya, jadi kita lihat ada proses 10 tahun proses perbaikan regulasi terhadap korporasi-korporasi besar. Dan di antara semua korporasi-korporasi yang paling banyak merusak lingkungan, perusahaan apa? Report. Salah satu contoh. Kategori. Tambang dan kayu. Berapa sawit dan juga. Jadi kita lihat sini bahwa ada satu dinamika di dalam undang-undang kita bahwa undang-undang lingkungan hidup makin lama makin diperbaiki. Kemudian seolah-olah tiba-tiba tidak pernah kita dengar lagi, tapi pemerintah sibuk bicara soal CSR. Dengarnya keren karena pakai bahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat bahwa dari undang-undang lingkungan hidup turun menjadi pasal dari undang-undang tentang perseroan terbatas. Kemudian kita lihat sini bahwa ada kewajiban sipil bahwa perusahaan PT harus membuat laporan tahunan, dan di dalam laporan tahunan itu sudah harus masuk laporan tahunan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ini permainan yang kadang-kadang kita tidak angkat nuansanya, tapi sebenarnya nuansanya adalah dari berbicara soal kerusakan lingkungan, kemudian bergeser bicara soal tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kalau kita dengar baik-baik ini ada pergeseran ke arah kedermawanan, bukan ke arah kewajiban. Saya jadi ingat cerita soal ada polisi orang Makassar tangkap pelanggar lalu lintas. Ternyata
ternyata pegawai lintasnya orang Makassar juga. Jadi dia punya bergumul dengan keraguan-keraguan. Ini kalau ditangkap, tamam. Kalau tidak ditangkap, kewajiban ucapan ide-idenya. Jadi akhirnya hanya ada peristiwa yang saja dicari, ini saja yang dicari. Saya kira pas menjumpa dengan kalau kita bisa lanjut dulu. Iya. Kalau kita yang mau kulit betul. Nah sekarang dengan undang-undang itu, dengan konteks hukum yang demikian, saya mau mengajak kita berbicara tentang apa sih CSR. CSR sekarang di fakultas-fakultas ekonomi pasti sangat diperhatikan, sangat diperkenalkan. Bagaimana kalau di fakultas ekonomi Unpad? Ada yang dari fakultas ekonomi Unpad? Tidak ada rupanya orang bisnis yang masuk ke tugas lingkungan ya. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa bisnis yang tertinggal yang tidak masuk jadi LSM adalah bisnis yang bagaimana gitu. Saya kira Ibu sudah kenal istilah yang kita pakai ini, bahwa CSR sekedar prester penutup borok, bukan karena kita punya latar belakang di bidang medis, tapi karena sebenarnya CSR yang dilakukan itu sebenarnya tumbuhnya dulu dari apa yang disebut sebagai community development. Dan community development itu adalah usaha perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan bahwa dia punya hati nurani, punya perhatian terhadap masyarakat sekitar. Itu yang tadi di awal saya bilang, dia bangunkan jalan, dia bangunkan sekolah, dia bangunkan gereja, dia bangunkan masjid, dia mungkin bangunkan pompa air. Tetapi airnya dia cemari dulu di atas. Jadi ada sebenarnya di dalam istilah CSR sendiri ada suatu kontradiksi yang terselubung. Kerusakan dia yang sebabkan, tetapi kemudian ya perbaikan dengan cara yang charity, dengan cara yang karitatif itu juga dari dia. Dan nanti kemudian dalam laporan tahunannya dia akan banggakan dia bangun sekian sekolah, dia bangun sekian puskesmas dan lain-lain. Padahal itu hanya plasternya saja. Sementara dukanya, boroknya jauh lebih besar. Nah, saya kasih contoh yang masih dekat-dekat dengan industri pertambangan adalah industri semen. Saya dengar di Donggala juga ada rencana pendirian pabrik semen. Ya, yang saya dengar dari kelompoknya Harta Budaya. Ya, di atas Donggala. Dan nanti kelompok tidak jadi. Oke, kalau tidak jadi masih syukur lah. Jadi CCN tidak dikasih merusak di segala bidang. Tidak masalah seperti semen. Tapi di berbagai daerah dia juga membangun pabrik semen. Pabrik semen Indosemen juga Prakarsa atau Indosemen yang kita kenal. Tiga roda atau tiga kaki? Tiga roda. Tiga kaki pun melakukan pendidikan ya. Ini melakukan tidak mendidikan. Belakangan ini dia membanggakan dalam majalah Justice and CSR bahwa dia akan melakukan penanaman jarak. Jadi kegiatan CSR-nya adalah penanaman pohon jarak. Berapa luas? 30 hektar. Sementara luas lahan tambang sebenarnya di Citarap Bogor sudah mencapai 2.500 hektar. Jadi ini coba kontraskan apa artinya 30 hektar itu ditambal, tetapi 2.000 hektar, 3.500 kurang 30, 2.000 hektar lebih dirusak. Ini melakukan pertunjukan bahwa semen tiga roda ini sudah juga berekspansi ke Cirebon dan ke Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalnya seluruhnya dihitung mungkin ada 5.000 hektar. Nah, 5.000 hektar yang dia rusak, 30 hektar yang dia tambal. Padahal kalau mau dikaji secara serius, dampak penghancuran ribuan hektar lahan kapur untuk dijadikan semen itu sungguh-sungguh luar biasa. Dulu masih ada iklannya, masih ada iklan semen tiga roda itu. Kayak anak cucuku itu yang buat mutusnya tergambar ada putih-putih gundul di Citarap sana. Jadi
Di sini kita lihat betul tidak seimbang antara pressure dengan berkahnya. Jadi sebenarnya kegiatan CSR ini merupakan semacam kegiatan kosmetis yang jauh lebih menonjol ketimbang penanganan yang serius terhadap dampak lingkungan yang negatif dari korporasi yang bersangkutan. Jadi kembali sebentar ke Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kan ada kewajiban menyusun KKL dan RPL kan, rencana kelola lingkungan dan rencana perbaikan lingkungan. Nah, itu lebih cocok dilihat sebagai usaha remediasi dibandingkan CSR. Dan sekarang kalau kita lihat anggaran perusahaan yang dipakai untuk CSR dibandingkan dengan untuk RKL dan RPL sungguh tidak seimbang. Kalau tidak, daerah-daerah yang sudah bermuka bulan, daerah-daerah yang bekas tambang semennya atau di tambang-tambang dangkal itu kan menyisakan bukit-bukit yang bopeng. Jadi seperti permukaan bulan. Jadi kalau ada cowok yang merayu cewek di wajahmu kulihat bulan, jangan terima itu bukan merupakan pujian. Itu justru merupakan sindiran. Kalau bilang di wajahmu kulihat bulan, itu sama saya bilang sarusuk, bopeng. Nah, kenapa demikian? Karena resultantnya kalau saya simpulkan dari berbagai literatur dan pengamatan lapangan, merupakan resultante, merupakan hasil antara berbagai kekuatan. Satu, nafsu perusahaan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Jadi dengan demikian makin banyak pabrik semen yang bisa dibuka, makin baik. Kemudian yang kedua adalah kehendak pemerintah negara untuk mendelegasikan sebanyak mungkin tugas pembangunan sarana publik ke sektor swasta. Sebenarnya pemerintah senang dengan CSR ini sebab nanti yang bangun pipa air minum, yang bangun jalan, yang bangun apa, itu akhirnya bisa digeser. Mungkin de facto tercatat di anggarannya Departemen PU, tapi de facto-nya sudah didelegasikan ke perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya CSR itu merupakan cara pemerintah untuk mengelak dari kewajibannya. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar ada pasal bahwa pemerintah harus menangani kemiskinan, betul nggak? Misalnya tidak secara eksplisit, tapi misalnya dengan mengatakan bahwa urusan kaum miskin dan papa merupakan tanggung jawab pemerintah, betul kan? Jadi kalau tidak bubarkan saja Depsos dan bebaskan PU dari kewajiban membangun jalan, bebaskan Depkes dari kewajiban membangun puskesmas. Kalau semuanya itu bisa didelegasikan ke perusahaan swasta. Nah, di sini kita lihat bagaimana diam-diam masuknya falsafah neoliberalisme ke dalam paradigma pembangunan kita. Jadi pembangunan fasilitas umum itu dianggap kemurahan hati dari korporasi, padahal sebenarnya itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Perusahaan swasta membayar pajak ke pemerintah. Dengan uang pajak itu, pemerintah harus membangun fasilitas umum, kesehatan dan pendidikan. Tapi yang terjadi adalah bahwa kalau di tempat itu ada satu perusahaan besar didirikan, pabrik semen, pabrik baja, pabrik yang lain-lain, maka otomatis pemerintah daerah berpikiran bahwa semua infrastruktur di daerah itu nanti tinggal kita tuntut, kita minta dari perusahaan swasta. Termasuk juga, dan sebenarnya ini juga yang terjadi, bahwa yang dibangun oleh pemerintah mungkin melalui PNP mandiri digunakan oleh perusahaan swasta. Nah, via yang ketiga adalah bahwa rakyat yang ingin mendapatkan masukan lebih dari kehadiran investor di daerah mereka juga ingin bahwa perusahaan itu bisa menyumbangkan dan tanda kutip sebagian dananya untuk membangun fasilitas umum. Padahal ya, perusahaan swasta selalu mengatakan our business is in making money. Urusan kami adalah urusan menghasilkan uang. Menghasilkan uang baik secara langsung maupun dengan barang. Tetapi kenapa dia juga mau untuk melakukan hal-hal yang lain? Ya, saya melihatnya itu bahwa itu merupakan sogokan perusahaan kepada pemerintah daerah dan kepada rakyat setempat.
sogokan kepada pemerintah dan rakyat setempat. Nah, terhadap kata rakyat setempat perlu diberikan catatan kaki, catatan bahan katanya. Nah, rakyat setempat yang mana? Ketika Inco mulai membuka tambang mikro di Soloago, yang jarang diketahui orang di Sulawesi Tengah dan bahkan juga di Sulawesi Selatan adalah bahwa sebenarnya daerah itu bukan daerah kosong dari manusia. Di tepi Danau Matano ini ada satu kampung kecil suku Karucie yang dulunya tinggal di Doni Baru dari Soloago, nah sekarang dikuasai oleh Inco. Dulunya mereka mengungsi ke Sulawesi Tengah, kalau tidak salah ke daerah Morowali, Taliwan, karena ya dampak dari kegiatan Kahar Musakar. Kahar Musakar kan menguasai sampai ke daerah Matano, Mahalo, dan Tuluti. Saya pernah ke mesin di mana dia sampai ke dapat tahunan pemegang saham PT Inco oleh antara lain oleh Arianto Sangani yang mendampingi siapa? Mendampingi Ali Muhammad itu dari Karawaci. Tetap juga mereka tidak mendapatkan kampung yang lain. Nah, kasus-kasus macam ini akan kita lihat di semua hal. Dari berbagai laporan CSA yang saya sempat baca, sangat terasa ada usaha menonjolkan kemurahan hati pihak perusahaan. Makanya saya kasih judul di atas pengusaha yang beriman, sambil menafikan apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh penduduk asing itu sebelumnya. Dan laporan tentang Indosemen tidak digambarkan bahwa daerah Indosemen itu, daerah Kapur itu, dulunya merupakan daerah penghasil fosfat alamiah. Karena bukit-bukit Kapur itu penuh dengan sarang walet, rumah walet. Di sana dia berak dan daerah itu